Saya akan menjelaskan mengenai Descent Methods and Line Search, bagian terbatasnya Line Search algoritma. Nah, pertama kita akan mengulas sedikit mengenai Line Search algoritma. Pada gambar ini menjelaskan proses dalam Line Search algoritma yang menggunakan kondisi Wolfe untuk memastikan panjang langkah yang optimal. Dimulai dengan inisialisasi dengan rentang panjang langkah awal antara alpha L sampai dengan alpha I. Jika langkah yang diambil terlalu panjang, maka kondisi waffle 1 dilanggar, sehingga nilai alfa Li diperbarui menjadi alfa Li plus 1, dan juga nilai alfa I diperbarui menjadi nilai alfa Ri plus 1. Nilai baru untuk alfa I dan alfa I plus 1 dihitung sebagai titik tengah interval antara alfa L dan alfa R, yaitu alfa I plus 1. Jika alfa I plus 1 melanggar alfa 2, maka berarti langkah ini terlalu pendek. Jadi kita perbarui nilai alfa L menjadi alfa Li plus 2, dan juga nilai alfa R menjadi alfa Ri plus 2. Jadi nilai alfa I plus 2 ini pada iterasi kedua sama dengan nilai tengah interval antara alfa L dan juga alfa R yang baru. Lakukan terus sampai Wolfe 1 dan Wolfe 2 ini terpenuhi. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana Wolfe 1 dan Wolfe 2 terpenuhi. Wolfe 1 terpenuhi ketika fungsi turunan dari alfa L lebih kecil sama dengan fungsi turunan plus alfa L beta 1. Wolfe 2 terpenuhi ketika fungsi turunan dari alfa K lebih besar sama dengan beta 2 alfa beta 2 fungsi turunan. Wolfe 1 dilanggar ketika fungsi turunan alfa R lebih besar dari fungsi turunan ditambah alfa R beta 1. Wolfe 2 dilanggar ketika fungsi turunan alfa L lebih kecil dari beta 2 fungsi turunan. Dengan parameternya beta 1 lebih kecil dari beta 2 dan beta 1 dan beta 2 di antara 0 dan 1. Ada beberapa properties yang kita gunakan di sini. Properties yang pertama yaitu alfa Li selalu memenuhi Wolfe 1 dan alfa Ri selalu melanggar Wolfe 1. Properties yang kedua, alfa Li selalu melanggar Wolfe 2. Nah, jadi intinya di sini kita akan membuktikan teorema 11.10, yaitu mengenai terbatasnya algoritma line search, yang isinya adalah dengan mengikuti asumsi yang sama dengan teorema 11.9, yaitu mengenai validitas kondisi Wolfe. Line search algoritma ini berakhir setelah sejumlah iterasi yang terbatas atau finite. Jadi sebelum kita melakukan pembuktian, kita lakukan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Misalkan dengan kontradiksi ya, bahwa alfa ini menuju tak hingga. Artinya batas atas alfa R selalu plus tak hingga. Nah, sebelumnya alfa R akan diperbarui ketika Wolfe 1 dilanggar. Karena nilai alfa R selalu plus tak hingga, maka Wolfe 1 tidak pernah dilanggar. Nah, ini itu tidak mungkin ya, karena fungsi tersebut terbatas di bawah. Nah, selanjutnya kita akan eh, hanya mempertimbangkan ketika alfa R-nya lebih kecil dari tak hingga atau dengan kata lain terbatas. Artinya pada setiap iterasi tersebut nilai alfa baru akan menjadi titik tengah dari alfa L dan alfa R, yang berarti interval dari alfa L dan alfa R akan terbagi dua pada setiap iterasinya, yaitu alfa I plus 1 sama dengan alfa L plus alfa R dibagi dua. Selanjutnya adalah pembuktian teorema 11.10 mengenai terbatasnya algoritma line search. Pertama-tama kita asumsikan dulu dengan kontradiksi bahwa limit menuju tak hingga atau alfa I-nya itu plus tak hingga atau infinite ya. Karena panjang interval berkurang 2 pada setiap iterasi, maka panjang interval akan konvergen ke 0. Maka jarak antara alfa L dan alfa R saat ini menuju tak terhingga.
maka akan menyatu ke nol, atau limit I menuju T hingga dari alfa R min alfa L akan sama dengan nol. Konsekuensinya, nilai alfa yang berada di tengah-tengah antara alfa L dan alfa R akan menyatu ke suatu nilai tertentu yang dinyatakan dengan alfa bintang. Jadi nilai alfa bintang ini adalah limit dari 3 besaran yang dipertahankan yang semuanya akan menyatu ke nilai yang sama. Maka alfa bintang itu sama dengan limit alfa R, sama dengan limit alfa L, sama dengan limit alfa I. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan properti yang pertama, yaitu alfa Li selalu memenuhi Wolfe 1. Artinya pada limit alfa bintang juga memenuhi Wolfe 1, sehingga didapat perbedaannya fungsi turunan dari alfa bintang lebih kecil sama dengan fungsi turunan plus alfa bintang beta 1. Nah, karena alfa bintang ini memenuhi Wolfe 1, maka alfa bintang ini tidak sama dengan alfa R ya, karena alfa R melanggar Wolfe 1. Maka didapat pertidaksamanya fungsi turunan dari alfa R lebih besar dari fungsi turunan ditambah alfa R beta 1. Nah, ketika limit I menuju tak hingga, maka nilai alfa R akan menyatu ke dalam nilai alfa bintang, sehingga didapat pertidaksamaan fungsi turunan alfa bintang lebih besar sama dengan fungsi turunan ditambah alfa bintang beta 1. Nah, ketika limitnya menuju tak hingga, maka persamaan di atas ini akan terus diverifikasi, tetapi pada limitnya bisa saja terjadi bahwa pertidaksamaan akan tercapai sebagai persamaan. Jadi dengan menggabungkan keduanya yang telah kita dapat sebelumnya, yang lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan dari fungsi turunan alfa bintang, maka akan didapat suatu persamaan fungsi turunan alfa bintang, yaitu sama dengan fungsi turunan ditambah alfa bintang beta 1. Maka kita pindah ruaskan sehingga didapat fungsi turunannya sama dengan fungsi turunan alfa bintang dikurang alfa bintang beta 1. Nah, kita kembali lagi ke properti yang pertama bahwa alfa RI selalu melanggar Wolfe 1. Oleh karena itu, alfa bintang ini tidak sama dengan alfa R ya, sehingga didapatkan pertidaksamaan alfa R lebih dikurang alfa bintang lebih besar sama dengan nol. Didapat pertidaksamaan fungsi turunan alfa R lebih besar dari fungsi turunan ditambah alfa R beta 1. Nah, fungsi nilai turunan ini kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini. Kita ganti nilai FK-nya tadi, kita hitung secara matematika, didapatkan pertidaksamaan seperti ini. Ketika limit I menuju tak hingga, dalam hal ini ruas kiri adalah turunan arah dari fungsi F dalam SK plus alfa bintang ke arah DK, dan juga alfa R konverge ke alfa bintang. Sehingga didapatkan fungsi turunan dari alfa bintang lebih besar sama dengan beta 1 alfa fungsi turunan. Nah, karena eh, berdasarkan parameter yang awal, beta 2 lebih besar dari beta 1 dan fungsi turunan lebih kecil dari sama dengan 0, lebih kecil dari 0, didapat persamaan fungsi turunan alfa bintang lebih besar dari beta 2 fungsi turunan. Berdasarkan properti yang kedua mengatakan bahwa alfa I selalu melanggar Wolfe 2. Artinya, fungsi turunan alfa L lebih kecil dari beta 2 fungsi turunan. Maaf ya, ini ada typo, ini harusnya alfa L. Jadi fungsi turunan alfa L itu lebih kecil dari beta 2 fungsi turunan. Ketika limit I menuju tak hingga, maka fungsi turunan alfa bintang lebih kecil sama dengan beta 2 fungsi turunan. Sehingga kita mendapatkan dua kesimpulan ya.
Tadi yang pertama kita dapatkan fungsi turunan alfa bintang itu lebih besar dari beta 2 fungsi turunan, dan juga kita mendapatkan pertidasamaan fungsi turunan alfa bintang lebih kecil sama dengan beta 2 fungsi turunan. Nah, ini kedua pertidasamaan ini kontradiksi ya. Jadi kita memperoleh kontradiksi dengan asumsi bahwa jumlah interaksinya infinite. Kalau kita pakai asumsi jumlah interaksinya infinite, kita akan mendapatkan dua kesimpulan seperti ini. Maka seharusnya jumlah iterasinya itu finite. Sehingga teorema 11.10 mengenai terbatasnya algoritma line search itu terbukti.